Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Aditya Nugraha dengan NPM 202191084. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep belajar, definisi belajar menurut para ahli, prinsip belajar, karakteristik belajar dalam mata kuliah pengembangan peserta didik. Yang pertama ada konsep belajar. Konsep belajar dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau perubahan suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan suatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar merupakan aktivitas baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau suatu yang bersifat sementara. Perubahan kemampuan yang disebabkan oleh kematangan pertumbuhan dan perkembangan seperti anak yang mampu berdiri dari duduknya atau perubahan fisik yang disebabkan oleh kecelakaan tidak dapat dikategorikan sebagai hasil dari perbuatan belajar meskipun perubahan itu berlangsung lama dan konstan. Menurut Samuelto bahwa belajar ialah suatu proses yang dilakukan seorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Belajar menurut yang pertama, belajar menurut Skinner. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan menguatkan reinforcement sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar. Yang kedua, belajar menurut pandangan Robert Gagne sebagai yang dikutip oleh segala memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar. Menurut yang ketiga, belajar menurut pandangan Jean Piaget. Piaget adalah seorang psikolog yang fokus mempelajari berpikir pada anak-anak sebab ia yakin dengan cara berpikir anak-anak akan dapat menjawab pertanyaan epistemologi. 4. Belajar menurut pandangan Carl Rogers meneliti barakan pada segi pengajaran dibanding siswa yang belajar dalam praktik pendidikan yang ditandai dengan peran guru yang dominan dan siswa hanya menghafal pelajaran dengan alasan bahwa pentingnya guru memperhatikan prinsip pendidikan. Belajar menurut pandangan Benjamin. Penelitian yang dilakukan oleh Benjamin dalam mengamati kecerdasan anak pada rentan waktu tertentu menemukan bahwa pengukuran kecerdasan anak pada usia 15 tahun merupakan hasil pengembangan dari anak usia dini. Benjamin yaitu sering disebut dengan Bloom. Belajar menurut pandangan Jerome Brunner. Brunner beranggapan bahwa belajar merupakan pengembangan kategori-kategori yang berkaitan demikian rupa sehingga setiap individu mempunyai model yang unik tentang alam dan pengembangan suatu sistem pengetahuan. Yang kedua, definisi belajar menurut para ahli. Pengertian belajar menurut para ahli adalah sebagai berikut. James O. Whittaker merumuskan belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau dirubah melalui latihan atau pengalaman. Kreutzberg berpendapat bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang ditunjukkan oleh perubahan tingkah laku. Yang ketiga, D.S. Samuelto merumuskan pengertian belajar menurutnya adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan. Gagne memberikan dua definisi belajar. Yang pertama, belajar ialah suatu proses yang memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan. 5. Trapez mengungkapkan belajar adalah proses menghasilkan penyesuaian tingkah laku. Yang keenam, menurut Carlon Space, belajar adalah mengamati, membaca, meniru, mencoba suatu, mendengar, dan mengikuti arah tertentu. Yang ketujuh, Georg berpendapat bahwa belajar adalah perubahan C sebagai hasil latihan. 8. Morgan berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang bersifat permanen sebagai hasil dari pengalaman. Yang ketiga, prinsip belajar. Prinsip belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil belajar, memiliki ciri
sebagai hasil tindakan rasional instrumen yang perubahan yang disadari. Yang kedua, kontinu adalah keseimbangan dengan perilaku lain. 3. Fungsional adalah bermanfaat sebagai bekal hidup. 4. Positif atau berakumulasi. 5. Aktif atau tetap. 6. Akul assertion of assessment. 7. Bertujuan. Dan 8. Mencakup keseluruhan potensi manusia. Yang terakhir atau yang keempat, karakteristik belajar. Hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan yang dimasukkan dalam karakteristik belajar. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Perubahan yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Kelima, perubahan dalam belajar bertujuan dengan terarah. 6. Perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Sekian presentasi yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.